Maida Maputo, mahasiswi IKIP Siliwangi semester 3. Tujuan saya kesini mau mewawancarai Bapak terkait etika profesi guru. Boleh mulai sekarang, Pak? Boleh, siap. Di sini saya ada beberapa pertanyaan, ada sekitar 12 pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana Bapak memaknai etika profesi guru bukan hanya sekedar kepatuhan terhadap peraturan, tetapi sebagai bentuk kesadaran moral yang menuntun perilaku dan keputusan dalam mendidik? Ya, kalau menurut Bapak ini kesadaran moral yang hidup dalam diri pendidik bukan sekedar aturan yang tertulis ya, tapi menjadi etika sebagai seorang guru, menjadi guru yang lebih profesional dan guru yang lebih menyayangi anak didiknya, peserta didiknya. Bukan hanya aturan tertulis saja. Mungkin seperti itu. Selanjutnya, apakah Bapak pernah menghadapi dilema moral dalam mengambil keputusan yang keras? Lalu bagaimana pertimbangan etika yang digunakan saat itu? Pernah ya dilemanya. Mungkin saya pernah menegur satu siswa yang ketahuan menyontek, tapi tidak melihat latar belakangnya. Mungkin dia lagi ada masalah di keluarganya atau sama temennya, jadi dia tidak fokus dalam pembelajaran, sehingga ketika ketahuan menyontek sama saya ditegur, tapi tegurnya dengan cara yang halus, bukan tegur yang kasar seperti itu. Lalu dalam pandangan Bapak, sejauh mana nilai dan budaya lokal mempengaruhi penerapan etika profesi guru di lingkungan sekolah? Nah, kalau misalkan tentang budaya, nilai dan budaya lokal itu memang sangat mempengaruhi etika dari para siswa ya. Kita harus bisa menerapkan pola-pola, cara-cara tradisional dalam mendidik siswa sebagai masa depan yang lebih baik lagi untuk siswanya menjadi manusia yang lebih baik lagi dengan menjunjung tinggi sikap atau etika tradisional. Kemudian bagaimana Bapak menjaga profesionalisme di tengah tekanan administratif dan tuntutan inovasi pembelajaran yang terus berkembang? Mungkin dengan profesionalisme ini dengan cara memanage waktu yang baik dan prioritas yang jelas agar sikap profesionalismenya itu tidak hilang. Lalu, apakah sistem pengembangan karir guru saat ini telah benar-benar mendorong perilaku etis dan pembelajaran sepanjang hari? Sebetulnya sistem pengembangannya sudah mengarah ke sana, namun belum sepenuhnya optimal karena memang masih banyak guru yang angka kreditnya masih kecil atau belum benar-benar profesionalisme dalam etika sebagai guru. Lalu dalam keseharian mengajar, bagaimana Bapak menyeimbangkan antara idealisme pendidikan dan realitas birokrasi sekolah? Berusaha kayak seimbang sih. Seimbangnya dalam cara tetap berpegang pada nilai-nilai etika dan nilai-nilai ideal pendidikan, seperti membentuk karakter siswa, menumbuhkan rasa nasionalisme, itu seperti itu. Bagaimana cara Bapak menerapkan nilai keadilan dan empati menghadapi siswa dengan latar belakang dan kekuatan beragam? Lebih ke diferensiasi pendidikan sih. Sekarang kan lagi digalakan ya. Jadi paling saya dengan cara diferensiasi pendidikan kayak gitu. Terus nilai moral apa yang paling sering diuji dalam pengalaman belajar Bapak dan bagaimana cara mempertahankannya dalam situasi sulit? Kesabaran, kejujuran,
mungkin mempertahankannya dengan cara refleksi diri, berdoa, terus meningkatkan kembali tujuan awal saya untuk menjadi guru. Seperti itu aja sih, dan banyak-banyak istighfar. Lalu dalam membangun hubungan dengan siswa, bagaimana Bapak menanamkan nilai tanggung jawab dan kejujuran tanpa terkesan menggurui? Paling dengan cara sharing, lebih banyak dialog dengan siswa agar siswa lebih dekat lagi dengan para gurunya. Mungkin seperti itu aja. Lalu bagaimana Bapak memaknai batas antara keterbukaan digital dan perlindungan privasi dalam penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi? Kayak paling perlindungan data sama privasi siswa aja. Informasi siswa tidak boleh disebar, mungkin dengan informasi pribadi guru juga tidak boleh diekspos. Terus penggunaan media digital juga harus berorientasi pada pembelajaran, hiburannya lebih ke pembelajaran aja sih kalau di media. Kan kadang Bapak kalau misalkan di sekolah-sekolah itu suka ini gak kayak cara pembelajaran, suka moto-moto anaknya lagi belajar atau misalkan terus kan sering suka dikirim ke grup ya. Tapi pernah gak Bapak ngalamin kasus kayak foto anak-anak terus sama Bapak tuh dimasukin ke media sosial, terus ada orang tua yang lihat sedikit protes kayak gitu? Kebetulan saya tidak terlalu banyak foto-foto anak ketika lagi belajar, apalagi diupload di media sosial. Mungkin lebih ke privasi anaknya, juga privasi orang tuanya. Takutnya kayak yang barusan dibilangin bahwa orang tuanya memang tidak atau kurang setuju dengan hal tersebut. Kemudian dalam menggunakan media sosial, langkah apa yang Bapak ambil agar tetap menjaga citra dan etika sebagai seorang pendidikan profesional? Lebih membatasi konten apa yang kita harus share, konten apa yang kita harus upload, kegiatan-kegiatan apa yang kita upload. Paling kalau lebih banyak tuh lebih ke kegiatan pembiasaan kita, kayak kalau hari Senin kan acara, Selasa literasi, Rabunya itu senam, Kamisnya Kamis Nyunda, Jumatnya kita sholat duha bersama. Paling kegiatan-kegiatan kayak gitu yang lebih kita expose daripada kegiatan-kegiatan di dalam kelas. Oke, setelah kita menyimak video sebelumnya, di sini saya akan melakukan refleksi terkait pembelajaran yang telah saya ambil dari mulai pertemuan pertama hingga pertemuan kemarin sebelum UTS. Nah, di UTS ini saya ditugaskan untuk mewawancarai satu narasumber, entah itu guru ataupun kepala sekolah. Di sini saya mewawancarai satu guru di sekolah SDN Pasiwangi. Nah, melalui kegiatan wawancara ini, saya belajar bagaimana cara berkomunikasi dengan baik, lalu menyusun pertanyaan
ruang publik, termasuk di dunia maya. Nah, menurut seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Hendra Sujana, guru-guru saat ini harus mampu beradaptasi dengan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai dasar profesi seperti kejujuran, tanggung jawab, empati, dan perilaku teladan. Tantangan etika muncul ketika teknologi tidak dapat digunakan dengan baik ataupun tidak digunakan tanpa batas, seperti pelanggaran privasi anak dan penurunan interaksi sosial yang berarti antara guru dan siswa. Selain itu, penerapan kurikulum merdeka juga menjamin guru untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan belajar dan pembentukan karakter. Guru ditantang untuk menjadi fasilitator yang bijaksana. Lalu tidak hanya dalam menyampaikan pengetahuan, tetapi juga dalam membimbing moral siswa agar mereka dapat menggunakan kebebasan belajar mereka secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, etika guru saat ini harus mencakup etika digital, etika sosial, etika profesional, sehingga guru dapat menjadi teladan di tengah transformasi pendidikan abad ke-21. Nah, dapat disimpulkan bahwa pengembangan diri guru tidak dapat dipisahkan dari pemahaman dan penerapan etika profesional. Seorang guru yang etis akan terus berupaya meningkatkan diri, memperbaiki diri, belajar dari pengalaman, dan menyesuaikan pembelajaran mereka sesuai dengan kebutuhan zaman tanpa mengabaikan nilai-nilai moral. Seperti yang dijelaskan oleh narasumber Bapak Hendra Sujana, penguasaan teknologi dan inovasi pembelajaran harus disertai dengan kebijaksanaan pribadi dan integritas. Guru perlu meningkatkan kompetensi digital mereka sambil tetap menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan karakter. Proses refleksi terhadap etika profesional membantu guru memahami bahwa keberhasilan mendidik tidak hanya diukur dari hasil akademik siswa, tetapi juga sejauh mana guru mampu menjadi teladan dalam kepribadian dan moralitas. Selain itu, pembelajaran yang dipetik dapat menimbulkan kesan kesadaran reflektif dan kolaboratif. Guru perlu terus belajar, berdiskusi, dan berbagi pengalaman dengan rekan sejawat agar dapat berkembang bersama dalam komunitas profesional yang menjunjung etika tinggi. Dengan cara ini, pengembangan diri tidak hanya tentang meningkatkan keterampilan mengajar, tetapi juga tentang memperkuat nilai-nilai moral, komitmen profesional, dan tanggung jawab sebagai pendidik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.